Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Rintan Wiyanti dengan NIM 2023-12041. Di sini saya akan membahas mengenai tugas pada modul 5 yang sudah saya buat, yaitu tentang web dinamis, tentang buku pendaftaran Stek Bontang. Baik, di sini langsung saya jelaskan. Pada baris pertama ini kita masuk di tag PHP dengan bagian inisialisasi, variabel dan validasi. Di sini variabel nama, variabel email dan variabel pesan itu kosong dan menampilkan pesan error jika submitnya itu salah atau false. Lalu kita masuk ke if variabel server required method ini kita menggunakan metode post ya teman-teman. Lalu ada variabel nama dengan trim post ini kita akan menggunakan trim. Email juga ini fungsinya menghapus spasi mungkin teman-teman ya. Langsung kita masuk ke if empty ini tuh kita akan masuk ke jika kita ingin masuk ke website itu kita harus mengisi nama, email dan pesannya itu dengan jika tidak akan menghasilkan variabel error atau semua kolom wajib diisi. Lalu di sini kita akan mau filter validate email. Ketika kita masukkan email yang salah, maka alamat email tidak valid tulisannya. Tapi ketika misalnya benar, submitnya akan berhasil. Lalu di sini kita masuk ke bersihkan input agar aman dari XSS. Di sini ada variabel nama, HTML special charge, variabel nama titik koma ini. HTML special charge itu adalah yang membersihkan input agar aman dari XSS. Jadi dari variabel nama, email dan pesan akan dibersihkan ya inputnya agar aman dari XSS. Lalu di sini kita tutup dan kita masuk ke bagian HTML. Di sini menggunakan bahasa Indonesia, kita buka tag head-nya dengan meta charger TF-8 itu internasional dan metaname viewport content with device with initial scale 1 itu menjelaskan dimanapun website ini kita buka dia akan dinamis ya, entah dari laptop ataupun entah dari HP. Kalau di sini ada tulisan atau titel buku tamu digital Stek Bontang. Kita masuk ke CSS-nya atau stylenya. Di sini ada boxing border box. Nah, di bagian body ini kita di bagian body ini kita menggunakan marginnya 0, paddingnya 0. Dengan font family-nya ada beberapa ya teman-teman, dari yang pertama Segoe UI, lalu Tahoma, Geneva, Verdana dan Senseri. Nah, di sini background-nya itu atau di bagian belakangnya itu bergradasi ya, biru muda. Jadi dia ada dua warna, yaitu biru dan agak biru mudanya itu ya. Lalu di bagian warna atau enggak tag warnanya atau nomor warnanya itu 222 dengan min height-nya 100 pH, display flags, justify content center, alert itemnya flag start, padinya 40 sampai dan 20 px. Lalu kita masuk ke tag content kita masuk ke bagian kontainer. Backgroundnya ini border radiusnya 12 px dengan box shadow atau dia itu akan berbentuk kotak juga ya teman-teman, box shadow dengan margin dengan ukurannya 8 px dan 24 px. Lalu dengan warna dan warnanya hitam. Lalu max width-nya 480 px dan width-nya 100%. Lalu dengan padding-nya 30 px dan 30 px. Mungkin di sini heading satunya itu margin-nya ini font weight 700 atau besar ukurannya ya teman-teman. Font weight itu besar ukuran dengan colornya ini dengan kodenya itu ya. Ini bisa diganti teman-teman, kita gerakan kursornya ini bisa berganti. Lalu di bagian teksturnya center. Nah, ini bagian labelnya. Di bagian labelnya itu disebutnya block. Lalu margin bottomnya 6 dengan font weight atau ukurannya 600 dan warnanya seperti itu. Nah, ini di bagian form input, bagian input text, input email dan form text area with 100%, paddingnya 12 px dan 15 px, margin bottomnya 18 px, bordernya 2 px dan warnanya ini ya teman-teman. Lalu ada border radius, font size-nya 1 rem, translucent border color 0,3 is. Nah, kalau di sini bagian fokusnya text area fokus, outline dan warnanya di sini ya. Lalu bagian konteks areanya ada vertikal dan minitnya 110 px. Lalu di from input ini ada bagian text submit dengan backgroundnya warna biru tua dengan colornya warna putih, tulisannya font weight 700, padding 12 px dan ini ya bisa dilihat dengan kursornya pointer dan transisi backgroundnya ini. Lalu ada from input, tipenya submit dengan background ini. Lalu ini bagian error ya, ketika error dia akan menampilkan background warna merah dengan tulisannya warna putih, font weight-nya atau ukurannya 600, padding-nya 10-15 px
border radiusnya 6px dan margin bottomnya 20px. Di bagian text align center dan animation shape. Nah, animation shape ini adalah kayak pergerakan ya. Misalnya dia 0 dan 100%, maka transformasi dianya ini. Kalau misalnya dia 25%, transformasinya adalah min 6px ya, dan selanjutnya. Nah, ini adalah sukses message atau di bagian pesan telah dikirim atau pesan itu berhasil dikirim. Dia backgroundnya warna hijau dengan kode seperti itu. Tulisannya warna putih dengan ukurannya 700px dengan PD-nya 15 dan 20px. Border radiusnya 8px, text align-nya mid center dengan marginnya top 25px. Lalu box shadow-nya itu warna hijau atau ukurannya nanti akan warna hijau. Animation path-nya ini ada animasi juga ya, dan ini kayaknya sama seperti tadi. Bagian result atau bagian pengulangannya itu ada margin top-nya 20, padding-nya 18 dan 22. Border radiusnya 8px, backgroundnya warna putih, colornya warna biru, dan box shadow-nya ada box shadow-nya lagi ya. Terus bagian resultnya itu ada marginnya 8, konsepnya gitu. Nah, kita tutup text style, kita masuk ke tag body di bagian div class atau div container. Di bagian header ada heading 1 itu buku tamu di kita setiap gontang tulisannya. Kita tutup tag header dan kita masuk ke from atau from method menggunakan metode post dengan actionnya. Ketika error akan munculkan pesan error dan ending. Langsung kita masuk ke label, bagian label ya. Di situ ada nama lengkap yang dengan tagnya nama dan nama value-nya ini menggunakan HTML special text yang sama seperti di atas ya. Cuman ini penjabarannya saja. Ini supaya tidak XSS-nya itu tidak error ya. Ada alamat email dengan tabnya email dan ID emailnya juga, dengan ada bagian pesan juga, label per pesan ini dengan ID-nya pesan dengan name-nya pesan. Lalu ada input type submit atau bagian kirim pesan, value-nya kirim pesan. Di bagian kita tutup bagian formnya, kita masuk ke jika sudah selesai atau maksudnya jika sudah tersubmit, maka dia akan menghasilkan pesan telah dikirim. Nah, sukses message pesan telah dikirim. Lalu ada resultnya atau ada yang kita kirim itu. Jadi pengulangannya, jika kita berhasil mengirim maka resultnya akan muncul di bagian bawah. Lalu di sini ada nama lengkap, email dan pesan itu isi dari resultnya tadi yang telah kita isi ya teman-teman. Lalu ada kita tutup ini, langsung kita endingkan juga, selesaikan dan kita tutup semua. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kita akan membuka outputnya atau hasil dari PHP ini. Pertama-tama kita akan menyalakan SAM dulu ya. Berhubung SAM saya mati di sini, kita start saja sampai running. Nah, running dua-duanya ya teman-teman. Jangan sampai tidak running dua-duanya, maka akan susah. Langsung saja kita masuk ke localhost atau indeksnya saja. Kita tulis index of. Di sini nama folder saya adalah praktikum 5 ya. Kita buka saja. Praktikum 5 ini ada banyak kan, karena modulnya banyak, kita cari saja namanya tugas. Karena di sini saya memberikan namanya tugas.php. Nah, ini adalah tampilannya saya. Kita isi dulu ya. Mungkin nama saya, email saya, dan pesannya mungkin bisa saja buatkan adakan aktivitas lagi karena itu penting bagi mahasiswa. Misalnya ini saja ya. Kita kirim. Kalau kita kirim, nah ini pesan telah dikirim dan result. Jadi di sini saya jelaskan teman-teman. Di sini adalah bagian background. Nah, backgroundnya di sini warna biru muda. Lalu di sini ada box shadow-nya. Nah, box shadow dengan header satunya itu buku tamu di kita setiap kontak dengan titelnya tadi, dan ada box shadow lagi dengan nama lengkap, alamat email, pesan atau komentar. Jadi di sini box shadow-nya yang di luar berwarna putih, lalu di dalam yang bagian nama lengkap, alamat email dan pesan komentar warna agak biru tua, dengan box shadow lagi dengan bagian kirim pesan, tulisannya warna putih, dengan ketika kita submit tulisannya akan berwarna hijau. Yang tadi itu submit prosesnya itu berhasil dengan menampilkan pesan telah dikirim, dan result itu pesan yang telah kita kirim tadi akan terulang kembali di sini. Jadi ketika kita memasukkan apa itu akan menghasilkan di sini lagi dengan back shadow warnanya agak biru muda dengan tulisan nama lengkap, email, pesannya warna biru tua, dan isinya warnanya biru agak tua, bukan biru tua sekali. Nah, ini adalah tampilan
buku tamu digital setiap buatnya yang telah saya buat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.